Story in a fairy tale, but she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita bertemu kembali di dalam Old Testament Made Easy. Dan kali ini kita akan membahas satu kata dalam Perjanjian Lama. Dan kata ini sangat indah dan kata ini akan bisa kita aplikasikan, kita pahami, kita mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau lihat satu kata yaitu toledot. Apa itu toledot? Riwayat atau silsilah keluarga saudara. Maksudnya apa? Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, singkapkan kebenaran-Mu bagi kami semuanya, supaya kami melihat keindahan dari firman-Mu, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Mari kita lihat dulu bersama-sama Kejadian 2 ayat yang keempat. Buka sama-sama saya dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang keempat. Bapak Ibu dikatakan demikian. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit dan sebagainya. Saudara lihat di sana ada kata toledot, ya, riwayat, ada kata silsilah, ya, long genealogical list of family ancestry, pohon keluarga, silsilah keluarga yang begitu panjang, itu juga disebut sebagai toledot atau bigat, saudara. Nah, berbicara mengenai silsilah keluarga yang demikian panjang, kita harus menghargai orang-orang Israel, dalam hal ini orang-orang Yahudi, saudara. Kenapa? Karena mereka bisa trace sampai kepada Adam dan Hawa. Ya, semuanya tercatat dengan lengkap. Ya, mungkin tidak ada di antara kita yang bisa semacam itu. Mungkin 4 generasi di atas atau 5 generasi di atas saja kita sudah tidak tahu, sudah kehilangan jejak siapa, dari mana dan sebagainya, saudara. Nah, kalau kita perhatikan, ya, sangat penting sekali riwayat itu, toledot itu, saudara. Bahkan Kristus pun dituliskan toledotnya, bukan? Kalau kita perhatikan Matius pasal pertama. Matius pasal pertama itu adalah silsilah keluarga Yesus dari jalur Yusuf. Ya, ditulis di sana, ya, dari mulai Adam, ya, anak Allah, Adam ditulis turun ke bawah, saudara, ya, ditulis descending turun ke bawah, descending toledot itu sampai kepada Yusuf, ya. Itu silsilah Yesus Kristus dari jalur Yusuf. Demikian pentingnya, penting sekali. Bahkan di sana dikatakan ada 14 generasi, 14 kali 3. Saudara, itu bukan sekedar angka. Tentu ada makna di dalamnya. Ya, kalau kita melihat dari sisi gematria atau tafsiran angka dalam budaya Ibrani. Tapi kita lihat dulu di sini, saudara, bahwa apa? Bahwa a person's identity, identitas seseorang itu datang pada zaman itu, ya. Itu selalu datang pada klannya, pada nama family-nya. Ya, dari kondisi keturunannya. Saudara, itu yang memberikan identitas kepada seseorang. Jadi toledot itu penting sekali. Ya, silsilah keluarga itu sangat penting sekali. Karena di sanalah terdapat identitas seseorang pada zaman itu, saudara. Ya, jadi
bahkan di banyak kultur atau budaya di dunia ini, ya, a family line is essential to having any identity at all. Ya, jalur keluarga itu sangat penting, sangat esensial sekali untuk mendapatkan suatu identitas. Ya, entah itu identitas yang positif, ya, yang baik. Wah, dari keluar disebutkan nama satu keluarga atau satu klan, saudara, wah ini terkenal dengan ini. Kalau klan ini terkenal dengan ini. Atau mungkin juga yang negatif, tergantung. Ya. So, Toledot atau Bigots ini, silsilah keluarga, riwayat itu sangat penting pada zaman itu. Kenapa? Oleh karena itu, kenapa Injil Matius menampilkan silsilah Yesus Kristus itu dari jalur Yusuf, dari jalur ayah atau patriarki. Karena Matius ingin apa? Lewi atau Matius ini ingin menyampaikan kepada dunia orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa Yesus Kristus ini jelas, keturunannya jelas, dia dari mana itu jelas, tercatat dengan lengkap, ya, bahwa dia betul-betul adalah orang Yahudi yang berbudaya Yahudi, dan pesan-pesannya wajib dan layak untuk disimak dan didengar. Saudara, berbeda dengan Lukas. Injil Lukas menuliskan silsilah Yesus secara descending. Ya, saudara, dimulai dari siapa? Ya, dimulai dari bahkan Yusuf dulu, kemudian naik terus sampai ke Allah. Ini berbeda. Kenapa? Karena nama-namanya pun berbeda. Bukan Alkitab salah. Tapi Injil Lukas menuliskan silsilah Yesus Kristus itu dari jalur Maria ibunya. Ya, ada beberapa yang nama sama, ada beberapa kemudian berbeda karena mereka karena Yusuf dan Maria itu dua-duanya dari suku Yehuda. Ya, tetapi ada dalam jalur keluarga tertentu itu berbeda sehingga berbeda-beda namanya. Bukan karena Alkitabnya salah, tapi memang jalur keluarganya berbeda sekalipun di dalam satu suku Yehuda. Ini sebuah kegenapan memang bahwa Mesias itu lahir dari suku Yehuda. Ya. Nah, saudara, ini yang harus kita pahami hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, pada zaman itu, budaya zaman itu loh ya, tidak punya anak itu dianggap sebagai aib. Kenapa? Karena family line-nya putus, begitu loh. Ya, nah itu budaya pada abad pertama Masehi dan sebelumnya. Bagaimana dengan kita hari ini? Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari Toledot atau pelajaran tentang silsilah keluarga itu, saudara? Saya jelaskan dulu tadi ya, itu budaya pada zaman Yesus hidup. Tapi ada suatu pesan Tuhan yang luar biasa, yang sangat indah loh. Ya, pesan-pesannya itu sangat indah, saudara. Di tengah situasi budaya pada waktu itu yang sangat patriarkis sekali, yang sangat menekankan dengan keras garis ayah, saudara. Dan kemudian kalau kita perhatikan setelah bangsa Yahudi terdiaspora kemana-mana, sampai hari ini, bagaimana menentukan seseorang itu berdarah Yahudi atau tidak? Dilihat apa? Bukan patriarki lagi sekarang, tapi matrilineal. Garis ibu. Kalau ibunya Yahudi, pasti dia adalah orang Yahudi kalau hari ini. Nah saudara, tapi Alkitab, Kristus punya pesan yang berbeda. Tidak bias gender, tidak ke patriarki, patrilineal atau matrilineal. Yang terlalu menekankan garis ayah atau garis ibu. Tapi Alkitab punya pesan yang sangat spesifik. Kalau Anda perhatikan dalam Injil Matius, silsilah Yesus Kristus, di tengah nama-nama pria itu terdapat 5 nama wanita, bukan? Saudara perhatikan di sana, ya. Nah, perhatikan di sana, saudara. Ada Tamar di sana, ada Rahab di sana, ada Ruth di sana, ada istri Uria bahkan tidak disebut namanya, Batsheba. Ya, dan kemudian Maria ibu Yesus. Apa yang Alkitab maksudkan dengan ini, saudara? Kenapa terselip 5 nama wanita di antara garis patrilineal yang jelas-jelas menekankan jalur ayah, laki-laki? Tuhan punya pesan. Pesannya apa? Bahwa Allah tidak pernah bias gender. Allah mengasihi pria, Allah mengasihi wanita. Siapapun Tuhan kasih, Tuhan sayang, semua berharga di mata Allah. Bahkan di tengah budaya orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sangat patriarkis sekali, seolah-olah wanita pun tidak ada harganya,
Injil Matius menuliskan hal itu untuk memberikan sebuah pesan tersirat bahwa di mata Allah dan bagi Allah semua manusia berharga karena semua diciptakan sesuai dengan gambar diri Allah, pria maupun wanita. Ada Tamar di sana, kita melihat di sana. Siapa Tamar, saudara? Ya, kita bisa ngomong banyak tentang Tamar ini, tapi singkat kata, tidak lazim bukan, saudara, untuk Tamar berpura-pura menjadi seorang Kedesya, menjadi seorang pelacur kuil, ya, dan kemudian dia akhirnya tidur dengan Yehuda yang adalah ayah mertuanya sendiri. Kalau dilihat diteropong dari budaya zaman ini, itu merupakan sebuah incest, bukan? Itu merupakan sebuah hal yang sangat-sangat negatif, bukan, saudara? Belum lagi Rahab. Siapa Rahab? Rahab itu ada Kedesya. Rahab itu adalah pelacur kuil. Bahkan dia adalah pemimpin atas 1.000 wanita. Pelacur bakti yang ada di kuil agama Kanaan kuno. Ya, kalau semburit bakti itu adalah prianya, saudara. Kalau ini Rahab adalah pemimpin atas 1.000 itu. Bayangkan, saudara, betapa gelapnya masa lalu Rahab. Rut adalah bangsa Moab, keturunan Moab. Lahir dari hasil incest, bukan, bangsa Moab. Dan kemudian penyembah berhala lagi, pagan lagi. Batsheba, istri Uria, tidur dengan Daud. Mungkin yang paling aman, yang paling mulia adalah Maria, ibu Yesus. Tapi apa yang Alkitab maksudkan di sini? Bahwa Allah adalah Allah yang mengampuni, Allah yang memulihkan. Allah yang berdaulat, Allah yang punya hikmat yang terdalam. Bahkan ketika 4 wanita ini punya masa lalu yang demikian gelap, tapi Allah adalah Allah yang sanggup memulihkan, mengampuni. Bahkan nama mereka tertera yang akan menurunkan jalur biologis daripada keturunan mesianik itu. Saudara, bukankah ini pesan yang indah? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita-cerita ini? Yang pertama adalah ini, saudara. Ya, Allah tidak pernah bias gender. Ini yang pertama kita harus lihat. Allah mengasihi pria, Allah mengasihi wanita. Allah bisa pakai pria, Allah bisa pakai wanita. Semua Tuhan bisa pakai. Semua Tuhan kasihi, semua Tuhan cintai. Di mata Allah, wanita itu sama derajatnya dengan pria, sama-sama berharganya. Oleh karena itu, pria harus punya pemahaman seperti cara pandang Allah. Memandang wanita itu seperti sehati dan setara. Apalagi kalau sudah dalam suami istri, dalam keluarga. Suami harus mengerti ini, sehati dan setara dengan istrinya. Bersama-sama, partnership. Ya, bukan wanita dijajah oleh pria. Ya, patriarki tadi. Atau kemudian terbalik, hari ini zaman modern, pasca modern ini. Wanita mungkin merasa lebih di atas pria, mensubordinasi pria. Ya, wanita yang menjajah pria. Kemudian kita tahu muncul banyak kegerakan yang namanya feminisme hari ini, bukan, saudara? Banyak feminis yang bangkit muncul, ingin menggugat kemapanan, struktur yang sudah mapan dari sisi budaya yang patriarki. Saudara, tidak kedua-duanya, tatanannya sudah ada kok, Allah sudah berfirman kok, Allah sudah menyampaikan maksudnya, bahwa Dia mengasihi pria dan wanita in equality, dalam kesamaan, kesehatian dan kesetaraan antara pria dan wanita. Hendaklah semua pria-pria Kristiani dan wanita-wanita Kristiani memahami hal ini dan mempunyai cara pandang yang benar dalam hal ini. Selanjutnya, saudara, identitas di dalam Kristus itu lebih berharga daripada segala-galanya. Halo? Ya? Identitas kita di dalam Yesus. Kalau kita punya Yesus katakan apa? Yohanes 10 ayat 10, saudara. Ya, maka engkau akan apa? Berlimpah. Hidupmu akan penuh dengan kelimpahan. Ini bukan ekonomi, bukan materi. Pemahaman dari ayat ini. Hidup yang berlimpah itu artinya apa? Hidup yang berlimpah itu artinya kalau Yesus ada dalam hidup kita ini berlimpah. Hidup kita ini penuh makna. Ya, identitas kita di dalam Yesus lebih penting, lebih berharga daripada apa? Daripada identitas kita. Lahir dari background apa, dari suku apa, saudara, ya, saudara, betul, dari keluarga seperti apa, saudara, kita tidak bisa pilih kita lahir dari bangsa mana, betul kan? Kita tidak bisa pilih lahir dari suku apa,
Kita tidak pernah bisa pilih keluarga seperti apa, latar belakang bagaimana, miskin kaya, atau apapun juga saudara. Kita tidak pernah bisa pilih. Semua sudah Tuhan, kedaulatan Tuhan tentukan. Maka dari itu kalau kita taruh identitas kita di dalam hal-hal yang manusiawi semacam itu, kita akan sangat salah sekali. Identitas kita itu ada di dalam Kristus. Itu yang paling benar, paling alkitabiah dan paling berharga. Siapapun kita hari ini, siapapun kita, dari suku apapun kita, semuanya terima, bersyukur dengan apa yang telah Tuhan tentukan. Karena identitasmu bukan pada itu. Identitasmu bukan pada berapa pengikut Instagrammu, berapa pengikut FB-mu, berapa pengikut di media, akun-akun media sosialmu, berapa yang like, berapa yang subscribe di YouTube saudara. Bukan itu identitas keberhargaan kita. Identitas keberhargaan kita hanya ada pada Kristus semata. Saudara, Paulus pernah ngomong seperti ini. Di kalangan orang Yahudi aku jadi Yahudi. Di kalangan orang Yunani aku jadi Yunani. Supaya aku bisa diterima. Supaya Injil Kristus bisa diterima oleh semua pihak, oleh semua orang. Hari ini loh ya, saya mau beritahu buat saudara. Kita harus bangga, kita harus bersyukur dengan seperti apa Tuhan ciptakan kita. Kalau kita tidak ada keturunan Yahudi, jangan ngaku-ngaku Yahudi begitu loh. Banyak loh yang seperti ini saudara. Ya, hanya untuk mendapatkan pengakuan, hanya untuk mendapatkan akses-akses ekonomi, keuangan mungkin atau ini dan itu. Kalau saudara tidak punya keturunan darah Yahudi, ya, ini terutama banyak di antara orang-orang Kristen sendiri ya. Saudara harus hati-hati, harus bisa pilah-pilah ini. Ya. Keluarga saudara juga ke atas tidak punya darah Yahudi. Jangan ngaku-ngaku Yahudi. Mengapa saudara? Bersyukur sajalah dengan apa yang Tuhan ciptakan pada dalam dirimu. Ya. Tapi kalau engkau memang punya darah Yahudi, ya sudah. Memang itu Tuhan ciptakan, memang Tuhan telah tentukan itu. Saya punya banyak teman, saudara, dari Indonesian Jewish Community. Ya, karena memang ada darah Yahudi dari mereka, dari generasi di atas mereka. Entah dari ayah, entah dari ibu. Ya, yang jalur ibu, jalur ayah pun untuk menegaskan kembali keyahudiannya pun harus mengalami satu masa, harus mengikuti masa konversi terlebih dahulu. Dan itu pun berat, saudara. Ya, nah sudahlah. Apalagi kalau tidak punya darah Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi, sudahlah, saudara. Atau mungkin yang lain lagi, tidak punya darah Tionghoa contohnya, tapi mengaku-ngaku orang Tionghoa. Tidak punya darah Batak, mengaku-ngaku orang Batak. Tidak punya darah Jawa misal, mengaku-ngaku orang Jawa. Come on, sudahlah. Bersyukur dengan apa Tuhan ciptakan saudara. Dari suku apapun juga. Dari kondisi apapun juga, kita ini warga negara kerajaan Allah. Itu yang paling penting. Karena identitas saudara tidak menentukan keberhasilan saudara. Tidak menentukan apa-apa. Tidak menentukan sebagaimana Tuhan pilih saudara. Karena kita begitu berharga di mata Allah. Kita mulia dalam pandangannya. Bangsa apapun kita, suku apapun kita. Dari latar belakang apapun kita hari ini. Asal kita memiliki Kristus Yesus. Maka hidup kita bermakna. Hidup kita penuh dengan kelimpahan. Hidup kita berarti di dalam Kristus. Amin saudara. Terima dirimu apa adanya. Jangan ngaku-ngaku yang bukan-bukan. Ya. Lalu apalagi yang bisa kita pelajari dari cerita tentang Toledot atau silsilah keluarga ini saudara. Bahwa berjalan dalam Kristus Yesus itu akan menentukan masa depanmu di dalam Dia. Ya. Keberhasilanmu di depan, kesuksesan Anda di depan. Bukan karena Anda lahir dari keluarga seperti apa, dari suku seperti apa. Banyak orang lahir dari keluarga yang kaya raya, tapi tidak bisa bersyukur, tidak bisa memanfaatkan itu dengan positif. Tidak jadi apa-apa. Menghabiskan aset keluarga. Tambah mempermalukan nama keluarga. Tidak jadi apa-apa, tidak bisa jadi penerus. Saudara, inginnya hidup nyaman terus, tapi tidak pernah bisa bekerja dengan keras. Tidak punya etos kerja, sekolah, gagal, dan semuanya. Saudara, ada banyak yang seperti itu. Come on. Mari kita syukuri dan kita hidup dengan sungguh-sungguh.
Ya, kita bangun karakter Kristus dalam hidup kita. Kita minta Roh Kudus bangkitkan itu, kerajinan, ketangguhan, saudara. Ya, maka apapun latar belakang kita bisa jadi orang-orang yang sukses di tangan Tuhan. Amin, saudara. Ayo kita maju, ayo kita melihat, ayo kita belajar dengan tepat, saudara, bahwa semua silsilah keluarga ini menunjukkan sesuatu. Betul, bagi bangsa Israel, bagi kita. Menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang adil, Allah yang mengasihi orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, semua Tuhan ciptakan dan di dalam tangan Tuhan. Semuanya berharga. Milikilah Kristus, maka hidupmu akan penuh dengan kelimpahan, penuh dengan makna. Dan hidupmu akan ada di dalam jalur kebahagiaan dan keberhasilan. Amin, saudara. Bangunlah identitas saudara di dalam Kristus, bukan di dalam media sosial, bukan di dalam pengakuan manusia, bukan di dalam kebanggaan suku, chauvinisme, atau apapun juga, saudara. Bangunlah kebanggaan saudara hanya di dalam Kristus Yesus yang telah menciptakan kita semuanya. Amin. Anda belajar sesuatu, saudara? Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kiranya setelah kami mendengar, memahami tentang Toledot atau silsilah keluarga ini, biarkan kami menangkap sesuatu, Tuhan, betapa hebatnya Engkau, betapa indahnya Engkau, bahwa di dalam Kristus kami semua berharga, kami semua punya identitas yang jelas, hidup kami bermakna. Di dalam Kristus kami semuanya ada di dalam jalur kemenangan dan jalur berhasilan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dengan apapun background Kau ciptakan kami mau terima itu hari ini. Kami mau bersyukur hari ini. Kalau kami orang Batak, kami mau bersyukur Kau ciptakan kami sebagai orang Batak. Kalau kami sebagai orang Tionghoa, kami mau bersyukur untuk itu. Kalau kami adalah orang Jawa, kami bersyukur untuk itu. Kalau hari ini kami orang Yahudi, bahkan kami punya darah Yahudi, kami mau bersyukur untuk hal itu. Kalau kami dari orang Ambon pun kami mau bersyukur. Kami orang Dayak, kami bersyukur. Kami orang Timur, kami bersyukur. Dengan apapun background, kesukuan, keluarga, semua status sosial, ekonomi, pendidikan di mana Engkau menciptakan kami. Terima kasih untuk semua hal itu Tuhan. Dan kami mau jadikan itu modal kami untuk kami maju ke depan bersama dengan Kristus. Karena kami tahu kalau kami tinggal di dalam Yesus, maka hidup kami akan penuh dengan kelimpahan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Anda belajar sesuatu saudara. Kiranya hari ini kita membangun identitas keberhargaan kita hanya di dalam Kristus semata. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Drink from this water.